saya mulai mencuriga, meragukan keistiqomahan HRS, bukan terkait awalnya Habib Usman, pembelaan terhadap Habib Usman ini tambahan saja. Awalnya saya curiga ini tidak, akhirnya saya mikir, wah, saya selama ini berpuluh-puluh tahun sudah terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video yang menurut saya sangat menarik dan penting untuk kemudian kita edukasikan, kita sebarluaskan, kita viralkan, karena video ini sebuah analisis ya, atau sebuah perspektif yang lahir dari pengikut ya HRS, atau setidaknya beliau ini pernah menjadi ya pengikut dari HRS ini, yang kemudian membuka bagaimana perilaku dari HRS ini yang menurut saya penting bagi pribumi tahu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada kunjungan ke Banten beberapa hari yang lalu ya, Syara, yang di situ juga hadir ada ya Habib Rizik dan menyampaikan pidato-pidatonya atau orasi-orasi keagamaan lah yang sering kita dengar ya, yang namanya saja ya Habib Rizik ketika berceramah ya pasti selalu memantik ya pandangan-pandangan yang kontroversi di luar sana. Dan kalaulah misalnya orang luar yang menilai Habib Rizik, mungkin yang muncul, persepsi yang muncul bahwa ya karena dia itu kan orang luar, ya mungkin orang yang tidak suka dengan Habib Rizik, sehingga ketika kita memberikan pandangan-pandangan dianggap wah ini kan kelompok yang tidak suka dengan habaib, atau istilahnya sekarang ya orang yang dianggap membenci ya habaib. Tetapi kali ini yang membuka ini adalah boleh dikata orang dalam atau pengikut ya dari HRS sendiri, sehingga ini mau diapa lagi. Nah, makanya menurut saya penting untuk kemudian kita coba sebarluaskan biar kemudian umat tercerahkan, khususnya masyarakat pribumi, karena di sini ada sebuah ulasan yang cukup menarik. Nah, seperti apa ulasan dari pria ini ya, coba kita simak sama-sama, kita ikuti sampai akhir, karena di dalamnya banyak muatan-muatan yang sifatnya objektif dan mencerahkan bagi kita dalam menyikapi apa yang hari ini yakni polemik nasab. Mari kita simak sama-sama. Rekam layar, jangan saya cat ya dulu. Rekam layar, siap. Kalau sudah siap saya mulai nih. Renungan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang HRS, watak arogansi itu, watak egois itu, bahkan tidak menghargai dan menghormati Buya Qurtubi Al-Jilani, di mana ziarah kubro ini sudah berlangsung 2 kali. Perjuangan Buya Qurtubi menyatukan umat masyarakat di Banten sudah 2 kali. Tidak pernah ada kisah gejolak apapun. Ketika itu yang mimpin mutlak Buya Qurtubi Al-Jilani. Kenapa tidak pernah rusuh, tidak menyebabkan keresahan? Karena kecintaannya Buya Qurtubi kepada masyarakat Banten. Begitu HRS ikut terlibat, begitu HRS hadir, lihat apa yang terjadi. Seandainya HRS itu sedikit saja sayang umat dalam konteks kemarin ya, atau menjaga perasaan Buya Qurtubi dan Abah Fakul Hamid, maka orang situ tidak mesti ada. Kalau begini apa dampaknya ke Buya Qurtubi? Sedikit saja alasan itu. Tidak berorasi sok jagoan di Banten HRS, tapi HRS kan HRS memikirkan perasaan orang itu di nomor sekian kan ketimbang menahan egonya. Simpel. Seandainya kemarin itu tanpa orasi, luar biasa acara kemarin di acara ziarah kubro itu menjadi acara yang luar biasa. Tapi HRS kali pertama aja sudah menodai itu.
sedikit saja. Gimana perasaan Buya Qurtubi? Efek ke Buya Qurtubi nanti bagaimana? Enggak. Dan adanya narasi jagoan. Awas katanya Bib, kalau biarin, itu sengaja menunjukkan kehebatan. Dua kali acara itu berlangsung baik-baik, nggak ada komentar buruk. Begitu sekalinya HRS yang tak pernah ziarah ke Banten, sekalinya ziarah ke Banten, cuma menunjukin kesombongan, keangkuhan, kearogansian, udah itu aja. Di Banten itu kan tahu sendiri bagaimana Buya Muhtadi itu diterima di Banten itu kan kayak karena Buya Qurtubi. Karena Buya Qurtubi dakwanya sudah lama sebelum masuk ke HRS. Orang tahu keikhlasannya Buya Qurtubi, perjuangannya, bagaimana ceramahnya. Itulah akhirnya lalu kemudian orang ya ikut aja gitu. Makanya Buya Qurtubi ketika ingin keluar dari FPI, dia tidak diizinkan. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Benar nggak Buya Qurtubi ngomong begitu ke saya? Buya Qurtubi sudah mengajukan diri mundur dari FPI, tidak boleh. Kenapa? Karena kekuatannya berkurang. Tentu Buya Qurtubi dengan punya sejuta alasan untuk kesulitan. Tapi kita memandang ya, dari sisi kita memandang Buya Qurtubi dimanfaatin aja oleh HRS. Buya Qurtubi meminta HRS untuk menasihati Bahar bin Smith, lalu dilakukan. Tapi setelah itu muncul lagi video-video romantisme antara Bahar bin Smith dengan Habib Rizik Syihab. Yek Bahar, panggil saja Yek Bahar yang Habibnya, panggil saja Yek Bahar atau Wan Bahar. Kalau Habib Rizik ya masih saya sebut Habib lah. Lalu diikuti Habib Rizik memanggil Yek Bahar. Terpenuhilah permintaan Buya Qurtubi. Ya karena memang yang perlu dijaga itu cuma perasaan Buya Qurtubi oleh HRS. Seorang nggak peduli perasaan yang lain Buya Qurtubi, HRS. Itulah yang terjadi. Saya melihatnya dari situ. Jangan keluar dari FPI. Ya karena Buya Qurtubi itu perannya biasa. 300 juta per bulan Buya Qurtubi itu infak untuk perjuangan untuk umat melalui gerakan FPI. Ingat saya nggak menyebut untuk FPI. 300 juta lebih Buya Qurtubi keluar dana per bulan untuk umat, untuk perjuangan melalui FPI. Silahkan yang tak terima hubungi langsung Buya Qurtubi. Saya tidak melebihi, tidak mengurangi. Kalau mereka ngomong provokasi adu domba, bagaimana kalau saya balikin? Ya faktanya HRS juga sudah mengadu domba ulama di Banten. Kapan itu Mahe? Oke, saya jawab. Waktu rapat sebelum Gaduh Nasab, sebelum debat Banten, saya akan ke tempat Buya Qurtubi. Saya sama si Wafi itu. Satu. Malam hanya, siangnya debat, malamnya kita ketemu lagi di hotel bersama saya, Habib Hanif, Buya Qurtubi dan lain sebagainya. Buya Qurtubi itu orang soleh, orang ikhlas. Demi Allah, satu pun saya tidak pernah komplain kalau kepada Buya Qurtubi. Lihat, saya kasih contoh. Ketika 212, perhatikan. Itu kan HRS menggerakkan massa, memanfaatkan momentum statement Ahok untuk membakar umat. Sebelum 212, ocehan Ahok dihantam oleh HRS, dan HRS momentum itu diambil oleh HRS untuk membakar semangat umat Islam. Terjadilah 212. Perhatikan, ketika salah seorang tokoh haluar nyebut Rocky Gerung Rasulullah, HRS dia membisu 1000 bahasa dengan PA 212. Mana persoalannya 11-12? Ahok dengan si tokoh halu yang menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulullah. PA 212 diam,
HRS diam. Berbeda dengan Buya Qurtubi. Lihat Buya Qurtubi mengeluarkan statement. Buya Qurtubi itu menunjukkan keistiqomahannya Buya Qurtubi, tapi tidak HRS. Jadi wajar kalau publik menganggap oh karena kepentingan politik. Data yang saya ngomongin, data suara HRS menolak statement Rocky Gerung Rasulillah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Padahal ketika Ahok, jutaan orang dimobilisasi, dibakar semangatnya umat Islam. Datanglah berbondong-bondong ke Monas, pakai biaya sendiri masing-masing. Kenapa ketika Rocky Gerung disebut Rasulullah dia membisu? Renungkan itu. Tidak ada suaranya HRS. Maka karena sejak Gaduh Nasab ini HRS kepusingan, kepanikan, maka tidak ada tuh reuni 212. Jadi akhirnya momentum Ahok ini dimanfaatkan oleh HRS untuk mengumpulkan massa itu loh. Buya Qurtubi berstatement, setidaknya Buya Qurtubi menjaga eksistensinya, keistiqomahannya. Buya Qurtubi juga ikut menolak statement-statement seperti itu, tapi tidak dengan PA 212 dan HRS. Renungan itu. Saya mulai mencuriga, meragukan keistiqomahan HRS bukan terkait awalnya Habib Usman, fatwa pembelaan terhadap Habib Usman ini tambahan saja. Awalnya saya curiga ini tidak konsisten ini sejak kemunculan istilah Rocky Gerung Rasulillah itu. Di mana suara PA2? Di mana suara HRS? Diam 1000 bahasa. Akhirnya saya mikir, wah saya selama ini berpuluh-puluh tahun sudah terprovokasi berarti. Buya Qurtubi bersuara, ada suaranya. PA212 di mana? Saya telepon PA212. Mohon maaf Ustaz, saya lagi umroh. Coba kirim nomor yang lain. Mana pengurus PA212? Iya sih kami juga saya keberatan dengan statement tadi. Ini sama mirip kasusnya. Ente dulu memobilisasi massa, menggerakkan ya, walau hanya dengan banner. 212 terjadi. Sekarang mana suara PA212? Mana? Apa hanya karena suaranya menjelang politik, menjelang pilpres? Diam. Saya lagi umroh, saya lagi umroh. Ya kirim nomor siapa pimpinan tertinggi di PA212? Saudara, mana pimpinan tertinggi? Saya telepon. Diamlah PA212. Maka kemarin nggak ada, malulah PA212 untuk mengadakan reuni. Kenapa? Satu, sibuk Gaduh Nasab. Mereka tidak bersuara ketika Rocky Gerung disebut Rasulullah. Diam 1000 bahasa. Umat sudah ditarik